Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Amalia dari UPN Veteran Jawa Timur dengan NIC CP182. Di sini saya sebagai mahasiswa studi independen batch 5 PT Sitej ERP Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul Google Collaboration. Apa sih Google Collaboration itu? Yaitu sebuah produk yang dikembangkan oleh Google International Research. Secara umum, ini adalah executable dokumen yang bisa digunakan user untuk menulis, menyimpan, maupun membagikan program-program yang sudah mereka buat di Google Drive. Kemudian dalam Google Collaboration ini terdapat macam-macam, yaitu terdapat Google Docs, Google Sheet, Google Slide. Nah, untuk Google Docs ini akan kita bahas selanjutnya. Google Docs adalah merupakan pelayanan pengolah kata gratis yang disediakan oleh Google berbentuk Office Suite. Kita bisa membuat, mengedit, dan berbagi dokumen yang diakses di mana saja dan kapan saja. Google Docs ini merupakan fitur pertama yang membuat inovasi untuk pengeditan dokumen secara bersama dan online. Jadi dalam Google Docs ini kita bisa melakukannya bersama teman-teman kita dalam mengerjakan sesuatu secara berbarengan tanpa harus menunggu satu sama lain. Kemudian Google Sheet. Google Sheet adalah aplikasi dari Google yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, mengedit, membagikan spreadsheet atau lembar kerja berbentuk tabel. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web sehingga tidak perlu mengunduh aplikasi. Jadi kita bisa melakukannya langsung lewat Google Drive. Kemudian yang ketiga, ada Google Slide, yaitu merupakan layanan presentasi online yang dimiliki oleh Google serta bagian dari produk Office Google Slide. Google Slide membantu pengguna untuk membuat presentasi secara online sambil melakukan kolaborasi bersama tim atau pengguna lain secara real-time. Pengguna juga dapat melihat riwayat revisi dalam setiap penambahan, editing, hingga pengurangan slide yang telah dibuat. Serta pengguna juga dapat menambahkan akses terhadap pengguna lain untuk melakukan perubahan atau tindakan sesuai kebutuhan presentasi. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang apa sih Google Docs, Google Slide, dan Google Sheet. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasusnya yaitu gimana sih Google Docs itu. Nah, pertama-tama kalian masuk ke Google kalian masing-masing. Kita pencet tanda ini, kita pilih Drive. Nah, kemudian kita pilih New. Nah, kita pilih ini ada Google Doc, Google Sheet, Google Slide. Nah, ini kita pilih. Nah, ini adalah contoh tampilan dari Google Docs. Kita bisa menulisnya apapun. Kemudian, kalau Google Sheet itu sama. Google Sheet ini sama dengan kayak kita memakai Excel versi offline-nya. Tuh. Nah, berbentuk tabel-tabel. Nah, untuk slide sendiri yaitu sama dengan kita membuat PPT. Gitu. Nah, ini adalah tampilan dari Google Slide. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus. Nah, di sini ada datanya. Data ini masih berantakan, jadi ada yang hurufnya besar dan kecil, ada yang merah, ada yang bold, dan lain-lainnya. Nah, untuk di soal ini kita disuruh mengubah data, yaitu yang pertama fontnya adalah Arial, font color-nya adalah black, font size-nya adalah 11, diksi kalimatnya adalah proper, registrasinya adalah date, salary-nya adalah dollar, font-nya adalah berawalan dari 62. Nah, di sini banyakkan menggunakan kosong. Awalnya adalah kosong. Kemudian untuk date of join-nya adalah menggunakan hari, bulan, dan tahun. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam proses pengubahannya. Kita ketikkan proper,
Kemudian kita klik data yang ada di sini. Nah, data yang ada di sini. Gitu ya. Kita klikkan adalah data A7. Kita enter. Nah, nantinya akan keluar di sini. Itu juga nanti setelah kita tarik ke bawah sesuai dengan yang ada di sini, yaitu sebanyak 39. Oke, sudah. Lanjut kita ke gender. Kita tarik. Nah, kita gender, kita klik proper. Sama ini juga. Kita klik yang ini. Kita enter. Nah, nanti bakalan muncul, langsung saja kita ke bawah. Tarik ke bawah. Kemudian di sini ada X, yaitu sama dengan data yang ada di sini. Langsung saja kita enter dan tarik ke bawah. Nah, untuk place of birth-nya kita pakai proper. Untuk caranya juga masih sama. Tinggal kita enter saja. Langsung kita ke bawahin. Untuk country of birth-nya juga sama, klik proper. Soalnya ini nah langsung saja kita tarik ke bawah. Kita tarik sesuai yang ada di sini. Nah, untuk fontnya sendiri karena tadi dimintanya dengan awalan 62 dan kebanyakan dari awalan 0, maka kita rubah seperti ini. If jika kondisi sama dengan if jika kondisinya adalah dirubah menjadi left, kemudian data yang mana? Data yang ada di kolom fontnya, yaitu yang ada di F7. Itu jika sama dengan 0, maka akan diganti replace, maka akan diganti dengan data 7 akan diganti dengan 62. Jika data F7 1 diganti 8 dengan banyaknya yaitu 62, data dari F7 kurung kemudian left jika data dari F7 2 sama dengan 62. Nah, data itu nanti bakalan kita ganti menjadi awalan 62. Sebentar.
Nah, ini saldonya dari sini ya. Ini F7. Kemudian kita enter. Nah, nanti bakalan keluar semua angkanya. Nah, angka yang ada di sini bakalan berawalan dari 62 semua. Sedangkan yang di soal tadi adalah angkanya adalah berawal dari 0. Tuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke date of join. Nah, di sini ketentuan soalnya disuruh merubah jadi hari, bulan, dan tahun. Oke, langsung aja kita ketik data dari G7 hingga G39, enter. Nah, datanya masih berupa huruf dan angka. Maka dari itu kita rubah, kan kita format, kita pilih number, kemudian kita pilih custom date and time. Kita pilih yang ini, kan, sesuai yang ada di persoalan tadi. Kita play. Nah, di sini tuh masih ada yang berupa huruf dan angka. Kenapa? Karena di sini ada kata yang belum berbahasa Inggris, jadi tidak bisa terdeteksi. Oleh karena itu, kita harus rubahnya menjadi bahasa Inggris terlebih dahulu, yaitu kita rubah Januari menjadi Januari yang berbahasa Inggris. Kita replace all. Oke. Dan. Nah, nantinya mereka akan berubah menjadi seperti yang ada di sini. Nah, ini kenapa kok belum berubah juga? Nah, ini juga sama karena Oktobernya belum mengandung kata bahasa Inggris. Kita replace all. Oke. Nah, jadi semuanya udah berbahasa Inggris. Kemudian ada registration date and time. Kita cek data yaitu H7 sampai H39. Nah, di sini juga masih dalam berbentuk angka biasa, belum berbentuk tanggal dan tahun dan bulan. Jadi kita rubah, kita format sama number, custom date and time, kita pilih yang ini. Kita play. Nah, bakalan jadi seperti ini. Untuk yearly salary sama dengan data yang ada di I7 sampai I39. Kita autofill aja. Nah, data ini yang diminta adalah berbentuk dolar. Sedangkan di sini masih belum berbentuk dolar. Maka dari itu kita harus rubah menjadi dolar terlebih dahulu. Kita pilih number, kemudian custom currency, kemudian kita pilih dolar. Nah, nantinya akan berbentuk dolar seperti ini. Untuk menselerinya juga sama. Data dari J7 hingga J39. Kita autofill. Kita blok aja. Format. Kemudian number. Kemudian kita pilih dolar. Play. Nah, ini udah. Nah, di sini ada yang error gitu kan. Bukan error, ini tidak bisa terdefinisi. Nah, kita rubah untuk kita mengetahui berapa sih angka yang ada di sini. Dengan caranya adalah kita rubah yang ada di sini dengan sum, bagikan data yang I ini dibagi dengan ada 12. Satu tahun itu kan ada 12 bulan, jadi kita bagi dengan 12. Langsung saja kita rubah.
saja kita ke copy ke bawahnya. Nah, dari sini hasilnya akan berubah dan hasil yang tadinya 0 kita bisa tahu berapa sih angka yang ada di dalamnya. Oke. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.